dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Karena itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200. Ajaiblah Tuhan, kita nyanyikan ayat yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami sekalian, dan terlebih memberikan kami waktu yang terindah pada saat ini untuk berada di sekitar hadirat-Mu, memuji mengagungkan Engkau. Dan saat ini pun kami siap untuk belajar firman-Mu. Bimbinglah kami saat ini ya Roh Kudus, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam menjalani hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Melalui firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu dikendalikan damai sejahtera Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya dilatar belakangi oleh karena adanya krisis yang terjadi di tengah jemaat Kolose pada waktu itu. Bukan karena krisis moneter, tetapi mereka sedang mengalami krisis iman di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena dikatakan bahwa munculnya ajaran-ajaran sesat yang membuat atau yang membingungkan jemaat pada waktu itu, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera Allah, atau hidup mereka tidak lagi dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan mereka. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita bahwa supaya kita senantiasa tetap dalam damai sejahtera, supaya kita senantiasa menikmati damai sejahtera di dalam diri kita ini, bahwa hanyalah ketika hidup kita dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus, maka ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita ini. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimanakah orang yang dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus? Yang pertama adalah hidup di dalam karakter Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan dalam surat Kolose ini, dalam 2 pasal terakhir, bagaimana Rasul Paulus menekankan tentang penerapan praktis tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Rasul Paulus mendorong mereka, Rasul Paulus mengingat mereka bahwa anugerah Allah, kasih karunia Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita,
Maka itulah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, supaya kita terus menikmati damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita ini. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, di situ sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa bahwa karakter Kristus itu adalah kita harus mengenakan kasih, kita harus mengenakan kemurahan, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesabaran, dan itulah yang disebut dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karena ingat bahwa tanpa kita hidup di dalam karakter Kristus, maka damai sejahtera Kristus tidak akan pernah memerintah di dalam diri kita, tidak akan pernah mengendalikan diri kita ini, atau tidak akan pernah memenuhi kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya faktanya yang terjadi. Banyak orang yang rajin ke gereja, tetapi salah sedikit berada dalam keadaan yang galau, salah sedikit berada dalam keadaan-keadaan yang tidak stabil emosinya dalam menjalani kehidupan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang seperti itu belum dikendalikan damai sejahtera Kristus, atau belum mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupannya, yaitu tidak mengenakan kasih, tidak ada kemurahan, tidak ada kelemah lembutan, dan tidak ada kesabaran di dalam kehidupan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita selalu menikmati damai sejahtera Kristus di dalam diri kita, dalam setiap perjuangan apapun yang kita hadapi, ingat bahwa kenakanlah karakter Kristus di dalam diri kita, supaya kita selalu menikmati damai sejahtera Kristus, atau damai sejahtera Kristus mengendalikan kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, bagaimanakah orang yang dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus? Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa pengajaran yang penting dalam dunia kekristenan adalah kasih. Karena pengajaran seperti ini tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain, tidak ditemukan di agama lain. Hanyalah di dalam ajaran Kristiani ditekankan kasih bagi kita. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi kita saat ini, kenapa kasih itu sangat penting di dalam diri kita? Karena ingat bahwa karena kasihlah maka kita diselamatkan. Maka karena kasihlah sehingga dikatakan bahwa nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang kekal bisa kita alami di dalam diri kita ini. Dan begitu pun juga dikatakan bahwa karena kasihlah yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan berkat-berkatnya, atau kasih itu menjadi saluran berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita ini. Jadi ingat baik-baik bahwa tanpa kasih maka tidak ada gunanya. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 di situ menegaskan bahwa sekalipun orang memiliki segala pengetahuan, bisa berbahasa malaikat, tetapi jika tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Firman Tuhan berkata, ia akan sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya nol besar di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting kita harus hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup di dalam kasih, apapun perbuatan iman kita, apapun perjuangan iman kita, apapun pelayanan yang kita lakukan, semuanya itu nol besar di hadapan Tuhan. Karena ingat bahwa kasihlah yang membuat hidup kita bernilai di mata Tuhan. Maka itulah sebabnya supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai di dalam diri kita, maka kita harus hidup di dalam kasih. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita buat harus didasari di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita hidup di dalam kasih? Sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita tidak akan menilai orang lain dari latar belakangnya,
dari status ekonominya, dari pendidikannya. Kita harus samakan semuanya itu. Dan itulah yang disebut dengan kasih di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi tantanganmu, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi tanggung jawabmu, mungkin itu berat engkau pikul, tetapi ketika engkau terus melangkah, melakukan semuanya itu, mendasarinya di atas kasih, maka apapun yang menjadi berat persoalanmu, sekalipun itu berat tantanganmu, sekalipun itu berat pergumulanmu, tetapi pergumulan seperti itu menjadi sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat di dalam hidupmu, karena engkau telah melakukannya berdasarkan atau didasari di atas kasih di dalam kehidupan. Prakteklah kasih, hiduplah di dalam kasih, sebab hanya dengan demikian kita dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita melalui renungan firman-Nya pada saat ini. Baik ibu-ibu, mari sama-sama kita mengakhiri renungan kita dan kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam sorga atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Dalam setiap apapun yang kami alami, kami bersyukur Engkau selalu memperdengarkan kebenaran-Mu bagi kami. Sama seperti yang telah kami pelajari pada saat ini, bahwa hanyalah apabila kami dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus, maka hidup kami ini berguna menurut pemandangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, bimbing terus kami supaya kami terus hidup di dalam karakter Kristus, supaya kami terus hidup di dalam kasih, sebab hanya dengan demikianlah maka hidup kami ini dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus. Ya Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk setiap ibu-ibu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi dan pelarakan. Kami tahu ya Bapa bahwa berbagai macam pergumulan untuk di dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan dan kesibukan mereka setiap hari. Dan itulah sebabnya Bapa, kadang mereka harus membutuhkan tenaga ekstra untuk mampu melakukan semuanya itu. Dan bahkan bisa saja mereka kehilangan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya, bimbinglah ya Roh Kudus, supaya firman-Mu ini terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan, dan terus dipedomani, dan terus dilakukan, supaya hidup mereka terus dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus. Kami terus mendoakan ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan, Tuhan selalu kuatkan dan sehatkan, dan Tuhan selalu mampukan untuk tampil menjadi pribadi-pribadi yang teguh bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan. Kami mendoakan suami dalam melaksanakan tugas pekerjaan, Tuhan tolong. Kami mendoakan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Tuhan selalu yang memberkati sehingga memperoleh prestasi yang sungguh membanggakan. Kami terus mendoakan dalam berbagai rencana hidup, Tuhan memberkati. Kami mendoakannya Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan di dalam hidup mereka, Tuhan Engkau peduli, Tuhan Engkau melihat, Tuhan Engkau dengarkan setiap doa yang dipanjatkan kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, tuntun, bimbinglah dalam menjalani kehidupan ke depan, untuk selalu dalam damai sukacitamu, untuk selalu dikendalikan damai sejahtera Kristus, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulannya, mereka tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.